Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah ikhwas sekalian, kita bisa kembali berjumpa dalam kajian kitab rutin pada subuh. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan syarah Alfiyah Ibnu Malik dari syarah Ibnu Aqil ya rahimahumullah. Masih di pembahasan tentang hal. Dan kita sekarang membahas dari bait 348 ya. Wal halu qad yaji'u dza ta'addudi li mufradin fa'lam wa ghairi mufradi. Dan hal itu terkadang dia datang memiliki bilangan. Ya, maksudnya lebih dari satu. Jadi halnya bisa lebih dari satu. Ya, bagi mufrad bagi satu kata fa'lam maka ketahuilah wa ghairi mufradi, dan juga maksudnya bagi sahibul hal yang lebih dari satu juga begitu ya. Ya juju ta'adudul hali wa sahibuha, boleh berbilang hal ya dan juga sahibul halnya, dan sahibul halnya mufrad atau muta'addid atau juga berbilang. Pemithalul awal, contoh yang pertama, ya ja'a Zaidun raqiban dahikan. Zaid telah datang dalam keadaan mengendara ya, dalam keadaan tertawa. Faraqiban wa dahikan halani min Zaid. Ya. Raqiban dan dahikan itu adalah dua hal dari Zaid. Wal amil fihima jaa, ya, dan amil pada keduanya jaa ya. Jadi amilnya itu fiilnya jaa Zaidun. Nah di sini sahibul halnya satu yaitu Zaid. Lalu halnya ada dua di sini yaitu satu raqiban. Zaid datang dalam keadaan satu mengendarai. Ya, yang kedua dalam keadaan tertawa. Jadi di sini ada dua hal ya, raqiban dan dohikan. Sedangkan sahibul halnya satu yaitu Zaidun. Wa mithalu tsani, dan contoh yang kedua, laqaitu hindan mus'idan munhadiratan. Ya, aku menemui Hindun, ya Hindan dalam keadaan ya naik, dan dia dalam keadaan turun. Fa mus'idan, maka mus'idan halun minatai, adalah hal daripada ta, wa munhadiratan halun min hindin, sedangkan munhadiro adalah hal dari Hindun. Wal amil fihima laqaitu, ya, dan amil pada keduanya adalah laqaitu ya. Jadi contoh yang kedua ini halnya ada dua dan sahibul halnya juga ada dua. Jadi halnya berbilang, sahibul halnya juga berbilang. Sedangkan amilnya satu yaitu laqaitu. Jadi laqaitu hindan mus'idan munhadirotan. Mus'idan itu hal dari laqaitu, dari itu dari anak saya ya, saya
bertemu dengan Hindun dalam keadaan saya naik, dan munhadirotan itu hal daripada Hindan. Jadi sedangkan Hindannya itu dia kondisinya munhadirotan, turun. Gitu. Jadi halnya ada dua, sohibul halnya juga dua. Jadi mus'idan hal dari loko itu, ya munhadirotan hal dari Hindan. Ya, sedangkan amilnya satu, yaitu loko itu. Wal amil fihi ma'alaka itu udah tadi. Wa minhu qawluhu. Nah ini contoh dalam syair. Ya diantaranya adalah ya perkataannya, ya perkataan syair, ahli syair. Laqiya bani akhawaihi khaifan munjidaihi fa asabu magnaman. Ya, anak saya menemui akhawaihi, dua saudaranya, khaifan dalam keadaan dia takut, munjidaihi ya dalam keadaan keduanya menolongnya, fa asabu maka mereka mendapatkan magnaman, ghanimah ya. Nah di sini laki ya ibni akhwaihi, anak saya menemui dua saudaranya. Khaifan dalam keadaan dia takut. Nah, khaifan ini hal dari mana? Jadi ibni anak ya. Hal dari ibni. Anak Ya dari ibni. hal dari ibni. Munjidaihi hal dari mana? Laki ya. Bukan, dari akhwaihi. Oh saudaranya ya. Ya. Jadi musanna ya, ini kan sama-sama musanna. Ya, jadi khaifan hal dari ibni, munjidaihi hal dari akhwaihi. Jadi di sini halnya ada dua, sohibul halnya juga ada dua, sedangkan amilnya satu, yaitu lakia. Fa khaifan halun min ibni, itu ya. Khaifan hal dari ibni, wa munjidaihi halun min akhwaihi. Ya, menjidai hal daripada akhwaihi, karena memang harus sama ya, sama-sama mufrad, sama-sama musanna. Wal amil fihi ma laqiya, amil pada keduanya itu laqiya ya. Begitu, amilnya cuma satu. Fa inda zuhuril makna turaddu kullu halin ila ma taliqu bihi. Nah, ketika maknanya jelas ya, maka setiap hal itu dikembalikan kepada yang cocok, pada yang sesuai. Karena tadi ya ini maknanya jelas, khaifan ya, hal dari khaifan ya itu dikembalikan kepada yang sesuai, yaitu ibni, karena sama-sama mufrad, sesuai. Munjidaihi hal dikembalikan kepada akhwaihi, sohibul halnya, karena sama-sama musanna ya, itu cocok, maknanya jelas. Ya, tetapi wa inda adami zuhurihi yuj'alu awwalul halaini lisanil ismaini. Ketika maknanya tidak jelas, maka hal yang pertama ya itu dikembalikan kepada isim yang kedua. Ya, wasanihima li awalil ismaini. Ya, dan hal yang kedua yaitu dikembalikan kepada isim yang pertama. Ya, jadi kalau ini hal dengan antara dua hal dan dua sohibul hal itu ya masih belum jelas ini dikembalikannya kemana. Jadi hal dari yang mana gitu, karena tidak ada pembeda ya. Kalau tadi kan ada mufrad dan musanna, itu beda. Kalau ini misalnya sama-sama mufrad, sama-sama mudzakkar, jadi ini kemana ini kembali halnya. Nah, dalam kondisi seperti itu ya, hal yang pertama itu dikembalikan kepada isim yang kedua, hal yang kedua kepada isim pertama. Contoh ya, fa fi qaulika, dalam perkataanmu,
laqaitu Zaidan mus'idan munhadiron. Ya, aku menemui Zaid dalam keadaan naik, dalam keadaan turun. Nah, ini siapa yang naik, siapa yang turun, kan bisa Zaidan, bisa anak. Ya, jadi ini ada kesamaran di sini. Ada kesamaran karena di sini sama ya, sama-sama mufrad, sama-sama mudzakkar, tidak bisa dibedakan. Dalam kondisi seperti ini, maka hal yang pertama yaitu mus'idan harus dijadikan hal bagi isim yang kedua yaitu Zaidan. Jadi mus'idan harus dijadikan hal bagi Zaidan. Sedangkan hal yang kedua munhadiron harus dijadikan hal dari isim pertama yaitu ta, begitu. Yakunu mus'idan halan min Zaid ya. Jadi mus'idan harus jadi hal dari Zaid. Jadi hal yang pertama ya harus dijadikan hal dari isim yang kedua. Hal yang kedua harus dijadikan hal dari isim yang pertama. Begitu. Itu ketentuannya begitu karena menjadi kesamaran, jadi bingung ini hal dari yang mana, maka dibuatlah ketentuan seperti ini. Asal agar orang jangan sembarangan gitu ya membuat hal double begitu tanpa kejelasan hal dari mana. Nah, yakun musyidan halan min Zaid wa munhadiron halan minat ta'i. Jadi ketika dikatakan laqaitu Zaidan musyidan munhadiron, maknanya saya bertemu dengan Zaid dalam keadaan Zaid itu naik dan saya turun, begitu. Ya, itu ya bait yang ke 348 ya. Kemudian berikutnya bait 349. Wa amilul hali biha qad ukida fi nahwin la ta'sa fil ardi mufsida. Dan amil daripada hal ya yang menjadi amilul hali biha ya qad ukida ya fi nahwi, sungguh ditaukid ya, dikuatkan pada contoh la ta'sa fil ardi mufsida. Jangan kamu melampaui ya batas dalam di bumi ya, di muka bumi dalam keadaan membuat kerusakan. Nah, ini sebetulnya antara ta'sa dengan mufsida ini maknanya sama, hanya beda lafaz saja. Jadi ketika makna sama ya berarti halnya ini sebetulnya hanya menguatkan kepada ta'sanya itu ya, kepada amilnya. Ya, tanqasimul halu ila muakkidatin ya. Hal itu terbagi kepada yang muakkidah, yang menguatkan, ya, wa ghairu muakkidah, dan yang tidak menguatkan. Kalau tidak menguatkan namanya muassisah atau mubayyinah. Ya, muassisah atau mubayyinah istilahnya. Jadi dia maknanya berbeda daripada amilnya, makna lain ya, seperti contoh-contoh yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Ya, ja'a Zaidun rokiban, itu kan rokiban dengan ja'a ya beda maknanya. Jadi dia muassisah atau mubayyinah. Sedangkan di sini yaitu amil halnya maknanya sebetulnya sama dengan amilnya. Jadi dia posisinya menguatkan saja, muakkidah. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, kan antara ta'sau dengan mufsidin itu maknanya sama. Ya, fal muakkidah, lalu yang muakkidah juga ala qismain, ada dua bagian, wa ghairul muakkidah masiwal qismain. Yang bukan muakkidah itu yang selain dua bagian tadi. Fal qismul awwalu minal muakkidah, bagian pertama dari muakkidah itu ma'akadat amilaha,
yaitu yang menguatkan amilnya. Ya, menguatkan amilnya wahiyal murad bihadzal bait. Inilah yang dimaksud dengan bait ini, wahia kullu sifatin dalla ala makna amilihi, yaitu setiap sifat yang menunjukkan kepada makna amilnya. Jadi maknanya sama dengan amilnya. Wa khalafahu lafdzan. Ya, dan berbeda dengannya dari segi lafadznya. Lafadznya beda, maknanya sama. Seperti taksau dengan mufsidan tadi ya. Maknanya sama, lafadznya beda. Wahwal aksar, dan itulah yang paling banyak. Awwafaqahu lafdzan, atau lafadznya sama juga. Maknanya sama, lafadznya sama. Wahwa dunal awal fil kasroti, ya, dan yang ini ya di bawah yang pertama dalam banyaknya, artinya lebih sedikit daripada yang pertama. Famisalul awal, contoh yang pertama, la ta'sa fil ardi mufsida. Ya, jangan berbuat kerusakan, melampaui batas di bumi dalam keadaan berbuat kerusakan. Jadi sama mananya. Wa minhu qauluhu ta'ala, summa walaitum mudbirin. Kemudian kalian berpaling dalam keadaan mundur, ya, berpaling ya mundur sama artinya. Walaitum mudbirin. Qaulu ta'ala wa la ta'sau fil ardi mufsidin. Ta'sau dengan mufsidin sama. Nah, wa minasani, contoh yang kedua. Contoh yang kedua berarti yang lafadznya sama. Qauluhu ta'ala wa arsalna karinnasi rasula. Kami mengutusmu kepada manusia dalam keadaan kamu itu rasul. Mengutus dan rasul sama aja artinya. Lafadznya sama, maknanya sama. Qauluhu ta'ala wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Ya, dia telah menundukkan ya bagi kalian malam, siang, matahari, bulan, bintang-bintang, ya, dalam keadaan mereka itu semuanya itu ya ditundukkan ya dengan perintahnya. Jadi sakhara ya ini amilnya, lalu musakharatin ini hal, ya hal dari semuanya ini semuanya. Dia kan hal dengan amilnya lafaz dan maknanya sama. Sakhara musakharatin sama. Ya, dengan lafaz yang sama. Nah, ini termasuk kategori muakkidah. Kemudian ya bait berikutnya 350. Ya, sebetulnya ini ada sedikit tambahan setelah bi amrihi ala qiraati man qara'a an-nujuma musakhkharatin mansubatain, ya. Berdasarkan qiraat ya yang baca nujuma musakhkharatin, dua-duanya mansub. Ya, kemudian bait berikutnya 350. Wa in tu'akid jumlatan famudmaru amiluha wa labzuha yu'akhkharu. Ya, dan jika menguatkan jumlah, dia menjadi taukid ya, halnya itu daripada jumlah yang amilnya itu disembunyikan, tersembunyi, dan lafadznya diakhirkan. Maksudnya lafadz halnya itu diakhirkan. Hadza huwal qismu tsani minal halil muakkidah. Ini adalah bagian yang kedua dari hal yang muakkidah, ya, yang menguatkan, wahia ma'akadat madmunal jumlah, yaitu yang menguatkan ya yang terkandung di dalam jumlah. Jadi sahibul halnya itu
atau amilnya itu tersembunyi, tidak nampak, ya dihilangkan. Ya, tetapi dia bisa dipahami dari jumlah itu, begitu ya. Nah, syaratnya wasyartul jumlah, syarat jumlah itu antakuna ismiyatan, yaitu harus ismiyah, wa juz'aha ma'rifatani, dan dua bagiannya harus berupa ma'rifah, jamidani ya, dan jamid, tidak mustaq. Tahu contoh, Zaidun akhuka atufan. Zaid adalah saudaramu atufan. Ya, dalam keadaan dia itu apa namanya, lemah lembut ya. Wa ana Zaidun ma'rufan, dan saya adalah Zaid ma'rufan ya, dalam keadaan saya dikenal. Wa minhu qauluhu, diantaranya adalah perkataan syair ya, ahli syair ya. Ini syair pebait Salim bin Daroh ya. Dia mengatakan, ana ibnu Daroh ma'rufan biha nasabi wahal bidaro ya linnasi ya linnasi min arin. Saya itu anaknya Daroh, ya ibnu Daroh, ma'rufan dikenal nasabku, dan apakah wahai manusia Daroh itu memiliki aib, yang memiliki kekurangan dengan Daroh itu. Jadi maksudnya ini adalah ungkapan kebanggaan dia sebagai anak dari Daroh ya, keturunan dari Daroh. Fa'atufan wa ma'rufan halani, ya, atufan pada contoh yang pertama tadi, Zaidun ahuka atufan. Atufan itu hal, dan juga ma'rufan hal dari ana Zaidun ma'rufan, itu hal dari wahuma mansubani bi fi'lin mahdhufin wujuban. Keduanya mansub ya dengan fi'il yang dibuang, dan dibuangnya itu wajib. Wa takdir, asalnya fil awal pada yang pertama, ahuquhu atufan. Ya, aku apa namanya? menilainya sebagai atufan. Zaidun ahuka atufan. Jadi ada kata ahuquhu atufan, ahuquhunya dibuang, sehingga dia amil daripada halnya, ahuquhu atufan. Wa fitsani, dan pada yang kedua ya, berarti kalau yang kedua kan anak Zaidun ma'rufan, berarti uhaqqu ya, aku ya dinilai ma'rufan ya, sebagai yang terkenal. Jadi ini hal ya dari fi'il yang dibuang ya, yang terkandung di dalam jumlah tersebut, dalam jumlah ismiyah. Ini kan jumlah ismiyah, Zaidun ahuka, jumlah ismiyah, ana Zaidun. Dan kedua-duanya mubtada dan khobarnya ini berupa ma'rifah dan jamid ya, tidak mustaq. Nah, ini kalau halnya itu ya menjadi muakidah, penguat dari madmunal jumlah, dari yang terkandung dari jumlah. Jadi ini macam yang kedua ya, halnya itu yang menjadi penguat ya dari amilnya. Jadi kalau penguat ya maknanya sama begitu ya, tidak membawa makna yang baru dari hal kepada amilnya itu. Tidak membawa makna baru ya kalau taukid, karena dia penguat saja secara makna. Ya, nah lalu syaratnya juga di sini, wala yajuzu taqdimu hadilah lala hadil jumlah, tidak boleh halnya didahulukan dari jumlah ini.
Fala taqulu, jangan kamu mengatakan atufan Zaidun ahuka. Tidak boleh atufannya didahulukan. Harus diakhirkan. Ya, Zaidun ahuka atufan. Makanya dalam bait tadi dikatakan walabduha yu'akhoru, itu harus walabduha yu'akhoru. Dan lafadznya diakhirkan. Halnya harus diakhirkan, tidak boleh didahulukan. Wala ma'rufan ana Zaidun, tidak boleh mengatakan ma'rufan ana Zaidun. Ma'rufan halnya didahulukan, harus diakhirkan ana Zaidun ma'rufan. Wala tawassutuhuma bainal mubtada wal khabar, dan tidak boleh juga di tengah-tengah antar mubtada dan khobar. Wala taqul Zaidan atufan ahuka, nggak boleh. Ya, jadi atufannya di tengah antara Zaid dan ahuka tidak boleh. Jadi harus diakhirkan Zaidun ahuka atufan. Itu syaratnya begitu. Ya, ini yang kedua, yang muakkidah terhadap madmunal jumlah. Yang amilnya harus dibuang, wajib dibuang. Ya, nah, kemudian berikutnya bait ke 351 ya. Wa maudi al-hali taji'u jumlah. Ini udah pembahasan yang berikutnya lagi, jadi tentang hal yang berupa jumlah. Ya, kalau di sini pembahasan halnya, ya halnya itu sendiri berupa jumlah. Jadi jumlah itu datang ya menempati posisi hal. Taji'ul jumlah mau di al-hal, asalnya kan begitu. Ini dibalik mau di al-hal taji'ul jumlah. Asalnya taji'ul jumlah mau di al-hal. Kaja Zaidun wa huwa nawin rihlah. Ya, Zaid seperti ini contohnya, Zaid datang dan dia dalam keadaan berniat untuk rihlah. Wa huwa nawin rihlan. Wa huwa nawin itu kan adalah jumlah ismiyah, tapi posisinya dia sebagai hal daripada Zaid. Al aslu fil al wal khobar was sifa al ifrod. Asal di dalam hal, khobar dan juga sifat itu adalah mufrad, artinya satu kata, bukan jumlah. Nah, wataqa'ul jumlah mauqi'al hal. Terkadang ya jumlah juga bisa menempati posisi hal. Kama taqa'u mauqi'al khobari wasifah. Sebagaimana juga jumlah itu menempati posisi khobar dan sifat. Jadi seperti halnya khobar ya ada yang berupa jumlah, sifat ada yang berupa jumlah, begitu juga hal. Wala budda fiha min robit ya. Nah, tetapi di dalamnya ya di dalam jumlah yang menempati ya posisi hal itu mesti ada robitnya, ada pengikat. Ya, wahwa fil haliyah. Nah, di dalam haliyah, di dalam hal ini ya robitnya, pengikatnya ya adalah imma domir, ya bisa berupa domir. Pengikatnya itu ya yang kembali kepada sohibul halnya. Contoh, nah ya, nahu contoh, ja'a Zaidun yaduhu ala ro'sihi. Zaid datang, ya tangannya di atas kepalanya. Ya, dalam keadaan tangannya ada di atas kepalanya. Itu kan jumlah yaduhu ala ro'sihi, itu adalah jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah dan dia menempati posisi hal. Jadi kondisi pada Zaid pada saat datang, kondisinya itu tangannya di atas kepalanya. Dia jumlah posisinya hal. Nah, dia ada robitnya berupa domir yaitu hu. Hu-nya kembali ke Zaid. Yaduhu. Hu-nya kembali ke Zaid. Nah, ini hu di sini domir, dia sebagai robitnya. Ya, sebagai pengikat antara jumlah dengan sahibul halnya. Yaduhu, jadi ada domir.
Au wawun atau wawu huruf wawu wa tusamma wawul haliyah wa wawul ibtida. Dinamakan wawu haliyah dan atau juga wawu ibtida. Wawu ibtida karena memang setelahnya dia jumlah mubtada gitu ya. Nahu jaa zaa apa namanya wawu ibtida ya wa alamatuha dan ciri dia itu adalah hal ya dengan wawu yaitu cocoknya ya benarnya sihatu wuqu'id mauqi'aha ya cocoknya terletak id di tempatnya. Jadi waw itu bisa diganti dengan id secara makna. Ja'a Zaidun wa amrun qaimun at-taqdir id amrun qaimun. Ketika amr itu berdiri. Jadi waw di situ bisa diganti dengan id-nya. Itu berarti menunjukkan waw di situ haliyah. Bisa diganti dengan id. Ya. La tasrob wa anta qaimun. Ya la tasrob id anta qaimun. Jadi bisa diganti dengan id. Maknanya sama. Ya au ad-domir wal wawu ma'an atau dengan domir dan dengan wawu secara sekaligus dua-duanya. Ja'a Zaidun wa huwa nawin rihlah. Wa huwa ada huwa domir ada wawu juga. Jadi dua-duanya ada robitnya itu seperti dalam contoh di bait tadi ja'a Zaidun wa huwa dan dia nawin rihlah ya berniat untuk rihlah. Jadi begitu ketika halnya berupa jumlah ya. Nah, kemudian bait berikutnya 352. Wadatu bad'in bimudari'in sabat hawat domiron wa minal wawi kholat. Wadatu wawin ba'daha inwi mubtada lahul mudari'a. Ij'alanna musnada. Nah, ini masih menyambung dengan pembahasan sebelumnya yaitu membahas tentang hal yang berupa jumlah. Nah, apabila jumlahnya itu berupa jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il mudhari yang sabat. Artinya yang tidak dinafikan, tidak ada huruf nafi, tidak tersambung dengan huruf nafi. Fi'il mudhari'nya itu yang di dalam fi'il mudhari itu mengandung domir. Ya, dalam fi'il mudhari mengandung domir. Nah, maka ini tidak boleh ya ada wawu, tidak boleh disambung dengan wawu. Kalau tadi kan secara asal kaidah asal sebelumnya bisa domir, bisa dengan wawu double. Nah, kalau berupa fi'il mudhari jumlahnya itu maka tidak boleh ada wawunya. Nah, kalau misalkan misalnya ada fi'il mudhari lalu ada wawunya. Nah, ini harus ditakwilkan ya, harus dipahami ya ada mubtada yang dibuang. Inwi mubtada lahul mudhari ij'alan musnada. Ya, dijadikan sebagai musnadnya. Jadi maksudnya fi'il mudhari tersebut harus jadi musnad. Artinya jadi khobar. Sedangkan mubtadanya dibuang. Kita lihat nanti contohnya. Al jumlah waqi'ah halan, jumlah yang menjadi hal dalam posisi hal in sudirat bi mudhari'in musbatin. Kalau diawali dengan fi'il mudhari yang musbat bukan manfi ya, tidak ada huruf nafinya. Lam yajuz an taqtarina bil waw, tidak boleh ya disertai dengan waw, bal la turtabatu illa bid domir. Bahkan tidak boleh diberi robit ya, diberi pengikat kecuali dengan domir saja. Domir yang ada di dalam fi'il mudhari itu. Nahu ja'a Zaidun yadhaku ya. Zaid datang dalam keadaan dia tertawa. Nah, yadhaku di sini
ada domir huwa di dalam yadhaku yang kembali kepada Zaid, itu sudah itu saja robitnya. Tidak boleh dibaca wa yadhaku ditambah wa, tidak boleh. Wajah amrun wa tuqadul janaibu baina yadai. Amr datang ya dalam keadaan tunggangan itu dikendalikan di hadapannya. Maksudnya Amr dalam ini adalah bahasa kinayah. Maksudnya Amr itu adalah orang yang besar, orang yang terhormat. Ja amrun, nah tuqadul janaibu. Nah di sini fi'il mudhari yang musbat tidak ada wawunya, tidak boleh ja amrun wa tuqadu, tidak boleh ada wawunya. Wala yajuzu duhulul wawi, tidak boleh masuk wawu. Fala taqul ja'a zaidun wa yadhaku, ya, tidak boleh. Nah, tetapi kalau memang ada di dalam perkataan orang Arab, ya, itu harus ditakwilkan ada mubtadanya yang dibuang. Fa in ja'a min lisanil Arab, dari lisan orang-orang Arab, ma zahiruhu dzalika, yang secara zahirnya seperti itu, uwila, harus ditakwilkan. Ala idmari mubtadain ba'dal wawi, ya, terhadap disembunyikannya mubtada, dibuangnya mubtada setelah waw. Wa yakunun mudhari khobaron andalikal mubtada, dan mudhari'nya menjadi khobar dari mubtada tersebut. Jadi tadi dalam baitnya dikatakan ija'alanna musnada, jadikan dia musnad. Musnad itu maksudnya khobar. Wadzalika nahu qaulihim, ya, hal itu seperti perkataan mereka, kumtu wa asyukku ainahu, saya berdiri dan saya mendorong atau menutup matanya, ya, dengan kuat, ya, menutup matanya dengan kuat, asyukku. Nah ini kan kumtu, saya berdiri, wa asyukku, ini kan bil mudhari asyukku, bil mudhari yang musbat tadi itu, musbat, tidak nafi, tidak ada nafinya. Nah, secara asal kan dia tidak boleh ada waw, sedangkan di sini dalam perkataan orang Arab ada wawunya, wa asyukku. Nah, kalau ada yang seperti ini maka harus ditakwilkan setelah waw ini ada mubtada sehingga dia jadi jumlah ismiyah, tidak jumlah fi'liyah. Jadi wa ana asyukku. Jadi ada ana mubtada yang dibuang. Begitu. Wa qawlu, dan perkataan ahli syair, falamma khasyitu azafirahum najautu wa arhanuhum malika. Maka ketika aku khawatir, takut, azafirahum, terhadap azafir di sini jama dari udfur, maksudnya adalah senjata mereka, aku selamat dan aku biarkan mereka menetap malika. Malik ini nama dari pemimpinnya, ya, aku biarkan pemimpinnya itu menetap bersama dengan mereka, ya. Itu kira-kira makna dari syair ini. Nah yang jelas yang menjadi syahid, ya, bukti dari syair ini adalah kata wa arhanuhum, ya, itunya najautu wa arhanuhum, najautu, saya selamat dalam keadaan, ini arhanu fi'il mudhari yang musbat, tidak ada nafinya, ya, tetapi menggunakan waw padahal secara asal tidak. Nah maka harus ditakdirkan, ditakwilkan ada mubtada yang dibuang, yaitu wa ana arhanuhum, jadi jumlah ismiyah. Fa asyukku wa arhanuhum khobaron li mubtada mahzub, wa takdir, dan asalnya wa ana asyukku wa ana arhanuhum, begitu. Ya, kemudian yang bait berikutnya, bait yang ke 300, ya, 54, kita bisa selesaikan di hal ini, ya, insyaallah. Jumlah dari hal siwa maqudima, ya, selain yang diawali dengan waw au bimudmar au bihima, atau dengan keduanya. Al jumlah halia iman takuna ismiyah au fi'liyah. Jumlah, ya, yang menjadi hal itu bisa berupa ismiyah, fi'liyah, wal fi'lu imam mudhari au madi,
fi'il bisa mudhari madi wa qul wahidati minal ismiyah wal fi'liyah imma musbata au manfiyah. Masing-masing dari jumlah ismiyah fi'liyah itu bisa musbata ya yang tanpa ada nafi atau manfiyah atau diberi nafi penafian. Wa qad taqaddama annahu idza sudirat jumlah bi mudhari'in musbatin la tashabuhal wawu. Kalau yang diawali oleh fi'il mudhari sebagaimana yang sebelumnya dijelaskan itu tidak boleh dibarengi dengan wawu. Bal la turtabatu ila bidomiri faqat, tidak dibeli robit ya pengikat kecuali dengan domir saja yang ada di dalam fi'il mudhari itu secara hukum asal. Wa dzakara fi hadzal bait, dan di bait ini penulis menyebutkan annama ada zalika yajuzu fihi, bahwa selain daripada itu, selain daripada fi'il mudhari yang musbat ya itu boleh untuk dikasih robit, dikasih pengikat ya bil wawi ya dengan wawu ya wahdaha saja au bidomir wahdahu atau dengan domir saja au bihima atau dengan kedua-duanya faidhulu fi dzalikal jumlah ismiyah, masuk padanya yaitu jumlah ismiyah musbata au manfiyah mudhari manfi. Berarti sebaliknya, kalau tadi dikatakan fi'il mudhari yang musbat yang tidak boleh dikasih wawu, berarti sebaliknya kalau yang manfi boleh dikasih wawu. Ya, kemudian madi ya madi mau musbat mau manfi boleh. Nah, ini contoh-contohnya. Fatakul ja'a Zaidun wa Amrun qaimun. Zaid datang dalam keadaan Amr sedang berdiri. Nah, itu dikasih wawu wa Amrun qaimun. Ini jumlah ismiyah mubtada khobar. Wa ja'a Zaidun yaduhu ala rosi, pakai domir yaduhu robitnya. Jumlah ismiyah. Wa ja'a Zaidun wa yaduhu ala rosihi. Ini dua-duanya dengan domir dengan wawu. Wakadzalikal manfi, begitu juga yang manfi. Wataku, dan kamu katakan ja'a Zaidun lam yadhab. Nah, ini ketika ada nafi lam yadhab, ya ini boleh pakai wawu, boleh tidak. Ja'a Zaidun lam yadhab atau wa lam yadhab boleh. Karena dia manfi, ada lam di sini. Au walam yakum amrun. Ya, wa ja'a Zaidun wa qad qama amrun. Ya, ini jumlah fi'liyah pakai wawu ya. Wa ja'a Zaidun qad qama abuhu, atau tanpa wawu boleh. Ja'a Zaidun qad qama abuhu. Wa ja'a Zaidun wa qad qama abuhu, ya pakai wawu juga boleh. Wa kadzalikal manfi, ya yang fi'il madi yang manfi, ja'a Zaidun wa ma qama, dan tidak berdiri Amr. Wa ja'a Zaidun ma qama abuhu, ya tidak berdiri. Jadi pakai wawu atau tidak boleh. Au wa ma qama abuhu. Wa yadkhulu tahta hadza aidan al-mudhari manfiyu bila fa'ala hadza taqula. Masuk juga dalam hal ini mudhari yang manfi tadi, yang manfi kalau yang di atas contohnya manfi dengan lam yadhab. Nah, sekarang manfi dengan la. Begitu juga dengan la. Ja'a Zaidun wala yadribu amron bil wawi, ya dengan menggunakan wawu wala yadribu. Ada la-nya, boleh pakai wawu. Wa qad dzakara al-musannif fi ghairi hadzal kitab, penulis yaitu Ibnu Malik menyebutkan di selain kitab ini, selain Alfiyah, annahu la yajuzu iqtiranu bil wawi kal mudhari'il musbat. Di sini ada pendapat Ibnu Malik, di kitab lain beliau menyebutkan kalau yang manfinya dengan la kata Ibnu Malik ya di dalam buku lain beliau mengatakan tidak boleh juga pakai wawu. Sama seperti hanya mudhari yang musbat. Ya, jadi kalau pakai lam, berarti kalau pakai lam tadi itu semuanya sepakat boleh pakai wawu. Tapi kalau la, nah di sini ada perbedaan pendapat. Ya, kalau kata Ibnu Aqil pensyarahnya itu boleh. Kalau kata Ibnu Malik tidak boleh pakai wawu. Ya wa anna ma warada mimma dhahiru dzalika yu'awwalu ala idmarin mubtada. Nah, dan bahwa yang terdapat secara zahirnya seperti itu, yaitu ada mudhari yang manfinya dengan la lalu ada wawu di belakangnya.
ya maka harus ditakwilkan lagi ada mubtada, sama seperti dalam pembahasan mudhari yang musbat tadi. Karena dianggap sama tidak boleh pakai wawu, ketika ada wawu ya harus ditakwilkan ada mubtada yang dibuang. Qiraati Ibni Zakwan, seperti qiraahnya Ibnu Zakwan ya pada ayat ini surat Yunus ya ayat 89. Fastaqima, maka istiqomahlah kalian berdua ya. Jadi Nabi Musa dan Harun ya. Wala tattabi'ani, janganlah. Nah, ini kalau dalam qiraah yang lain itu kan pakai tasdid, wala tattabi'ani pakai tasdid. Tetapi dalam qiraahnya Ibnu Zakwan, wala tattabi'ani bitahfifin nun, dengan ditahfifkan nun tanpa ada tasdid. Berarti kalau tanpa ada tasdid berarti dia fi'il mudhari. Kalau ada nun taukid berarti dia fi'il apa namanya fi'il mudhari juga, cuman yang nahi gitu ya. Lah, jangan kalian mengikuti. Kalau apa namanya tidak ada tasdid berarti tidak, kalian tidak mengikuti, manfi. Wa takdir dan asalnya, nah karena ini wala tattabi'ani, ini fi'il mudhari yang dinafikan oleh la, yaitu kalau tadi ya yang tahfifin nun, lalu ada wawu, nah ini kan menurut Imam Malik tidak boleh. Tidak boleh, nah maka harus ditakdirkan asalnya ada mubtada yang dibuang yaitu antuma, sama seperti mudhari yang musbat tadi. Wa antuma la tattabi'an. Fala tattabi'ani khobar li mubtada mahdzuf. Khobar dari mubtada yang dibuang. Kemudian bait yang terakhir ya dalam pembahasan hal 355, wal halu qad yuhdhafu ma fiha amil wa ba'du ma yuhdhafu dzikruhu huzil. Hal itu ya terkadang dibuang amilnya. Ya, dan sebagian yang dibuang itu ya disebutkannya itu tidak boleh. Artinya ada yang boleh dibuang, ada yang wajib dibuang. Huzil gitu tidak boleh disebutkan. Yuhdafu amilul hal, amil hal dibuang jawazan au wujuban. Ya, ada yang boleh, ada yang wajib. Famithalu ma hudhifa jawazan. Ya, contoh yang boleh dibuang an yuqal kaifa jita, ya bagaimana kamu datang, fatakul maka kamu katakan rokiban, ya dalam keadaan mengendarai. Takdiruhu asalnya jitu rokiban, karena sudah diketahui dari pertanyaan. Ketika jawabannya langsung aja halnya rokiban, nah berarti amilnya dibuang yaitu jitu, karena dipahami dari pertanyaan. Maka qaulika, ya dan juga seperti perkataanmu bala musri'an, ya tentu dalam keadaan bersegera. Nah ini liman qala laka, bagi orang yang berkata kepada lam tasir, kamu belum berjalan, ya asalnya takdir bala sirtu musri'an, tentu saya sudah berjalan dengan cepat. Nah kata sirtunya dibuang amilnya, langsung disebutkan halnya musri'an dalam keadaan cepat. Wa minhu qawlu ta'ala, diantaranya adalah firman Allah Ta'ala ya di dalam surat Al-Qiyamah ya 3-4. Ayahsabul insanu allan najma'a idhama, maka manusia mengira kami tidak akan pernah mengumpulkan tulang belulangnya. Bala qadirina, ya tentu ya kami mampu, qadirina ala an nusawiya banan, untuk menyempurnakan kembali sidik jarinya. Takdir wallahu alam, asalnya wallahu bala najma'uha qadirina. Ya kan? Itu ada amilnya dibuang, najma'uhanya dibuang langsung ke halnya qadirina. Wa mithalu ma hudhifa wujuban, contoh yang dibuangnya itu wajib, qauluka zaidun ahuka atufan. Nah, ini yang tadi dalam pembahasan yang hal yang muakkidah dari madmunal jumlah atufan, ya nahu minal halil muakkidah li madmunal jumlah wa qad taqaddama dzalik, hal itu sudah
Sudah terdahulu pembahasannya. Wakal halin naibah manabal khobar. Dan juga seperti hal yang menggantikan posisi khobar. Nahu dorbi zaidan ko iman. Ya, memukulku kepada Zaid, yaitu dalam keadaan berdiri. Ko iman at-takdir idza kana ko iman. Asalnya apabila dia berdiri. Ya, jadi ini pengganti dari khobar. Asalnya kan dorbi zaidan. Nah, ini kan mubtada, ini butuh khobar. Tapi khobarnya diganti oleh hal dorbi zaidan ko iman. Nah, ko iman ini hal, dia pengganti khobar ya dari dorbi. Idakan aku yang asalnya idakan wa qad sabaqa taqridu dzalika fi babil mubtada'i wal khobar. Sungguh telah terdahulu penjelasan hal itu, pernyataan hal itu dalam bab mubtada dan khobar. Itu yang wajib dibuang amilnya. Contoh lain, wa mimma hudhifa fi amilul hal wujuban qauluhum ishtaraituhu bidirhamin fasaidan. Saya membelinya dengan 1 dirham dan seterusnya, lebih gitu ya. Atau sadaqtu bidinarin fasafilan. Saya bersedekah dengan 1 dinar dan ke bawah, 1 dinar ke bawah. Fasaidan wasafilan halan adalah 2 hal. Saidan, safilan ini 2 hal. Amiluhuma mahdzub, amilnya dibuang, wujuban wajib. Takdir asalnya zahaba samanu saidan, maka harganya itu pergi naik. Saidan naik artinya saya membelinya dengan 1 dirham ke atas, naik ke atas. Gitu ya. Jadi amilnya zahaba samanu itu dibuang. Jadi buangnya wajib. Karena ini sudah menjadi perkataan yang biasa ya digunakan. Fasaidan begitu, sudah biasa digunakan. Begitu juga safilan. Asalnya zahabal mutasadiqu bihi safilan. Zahabal mutasadiqu bihi-nya itu dihilangkan, wajib. Wa hadza makna qaulihi wa ba'du ma yuzafu dzikruhu hudil. Sebagian yang dibuang itu ya, yang hamilnya dibuang, maka dia hudil itu muni'a, dilarang disebutkan, artinya wajib untuk dibuang. Aiba duma yuhdafu min amiril hal muni'a dzikruhu, dilarang disebutkan, wajib dibuang. Ya begitu sekalian. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang hal ya, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu dan rincian yang cukup lengkap ya di dalam pembahasan Alfiyah Ibnu Malik ya, yang disyarah oleh Ibnu Aqil rahimahumullah. Baik, ikhwah sekalian, kita cukupkan ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.